Selain terkenal akan alam dan budaya yang luar biasa, publik Indonesia khususnya Nusa Tenggara Timur patut berbangga. Asalnya salah satu kota di NTT, baru-baru ini masuk 15 kota terbaik dengan kualitas udara terbersih di Asia Tenggara. Waduh, tepuk tangan dulu lah. Kok bisa ya? Apa saja yang membuat NTT bisa terbaik dalam hal bebas polusi? Salam Itaisa, jumpa lagi dengan Victor Sinlae, tentunya admin yang selalu memberikan konten-konten unik dan informatif pembuka wawasan seputar Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Nah, sebelum lanjut, admin mau ingatkan nih buat kamu yang baru pernah singgah di channel ini, ayo dukung Victor Sinlae dengan cara like dan subscribe biar kami makin berkembang di YouTube. Jangan lupa nonton sampai habis biar tidak gagal paham. Kita intro dulu. Indonesia, negara dengan polusi tertinggi. Semakin padat penduduk, semakin besar pula kebutuhan oksigen dan udara bersih. Semakin padat penduduk berarti semakin banyak pemukiman dan tatanan kota yang rawan polusi. Nah sobat, benua Asia adalah benua terpadat di muka bumi, khususnya di Asia Tenggara saja, hanya 2,7% wilayah yang memiliki udara sehat. Waduh. Dilansir dari CNA 18 Maret 2023, IQ Air, perusahaan yang melacak polusi udara di seluruh dunia, mengeluarkan data terbarunya yang menyebutkan hanya 8 dari 296 kota di Asia Tenggara yang memenuhi standar udara bersih sesuai pedoman WHO untuk PM2,5. Apa sih PM2,5? PM2,5 adalah partikel kecil yang dapat menyebabkan masalah kesehatan serius, dengan diameter kurang dari 2,5 mikrometer. Partikel ini dapat memasuki paru-paru, bertahan dalam waktu yang lama, masuk ke aliran darah tanpa filter. Bila terlalu lama menghirup polusi berbahaya ini, maka tubuh berisiko tinggi mengalami kanker paru-paru dan penyakit jantung. Untuk Asia Tenggara, pencemar utama adalah emisi industri, pembangkit listrik, emisi kendaraan, serta pembakaran terbuka. Mirisnya, hanya 6 negara di dunia yang memenuhi pedoman WHO PM2,5, yaitu Australia, Estonia, Finlandia, Grenada, Islandia, dan Selandia Baru. Yang menjadi miris, Indonesia berada di nomor 26 teratas dari 131 negara paling tercemar di dunia. Nah, menurut laporan IQ Air, Indonesia mencatatkan tingkat polusi regional tertinggi, dengan 6 tempat berada di posisi 15 besar untuk konsentrasi PM2,5 tertinggi. Pasar Kemis di Banten menduduki posisi pertama sebagai daerah paling tercemar, sedangkan Jakarta berada di posisi keempat, dan Surabaya menempati posisi ke-7 tingkat polusi tertinggi. Meski begitu, Indonesia patut berbangga karena ada beberapa kota di Indonesia yang memiliki kualitas udara terbaik di Asia Tenggara. Salah satunya Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Waduh, tepuk tangan dong. Laporan IQ Air menyebutkan ada 3 kota di Indonesia yang masuk dalam sehat 0-5 mikrogram per meter kubik ukuran konsentrasi polutan udara, yaitu Kupang di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Mamuju di Sulawesi Barat. Kota Kupang adalah sebuah kota dan sekaligus ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kota ini adalah kota terbesar di Pulau Timor yang terletak di pesisir Teluk Kupang, bagian barat laut Pulau Timor. Luas wilayah Kota Kupang adalah 152,59 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 442.281 jiwa. Kota ini terbagi menjadi 6 kecamatan dan 51 kelurahan. Suhu rata-rata di Kota Kupang berkisar antara 21,5 derajat Celcius sampai dengan 33,6 derajat Celcius. Tempat-tempat yang letaknya dekat dengan pantai memiliki suhu udara yang rata-rata relatif lebih tinggi. Kelembapan udara di Kota Kupang rata-rata berkisar antara 68% sampai dengan 88%. Secara topografi, Kota Kupang terdiri atas daerah pantai, dataran rendah, dan perbukitan. Banyak tempat di Kota Kupang sudah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, seperti sawah tada hujan dan kebun musiman.
Di bagian barat daya dan selatan terdapat perbukitan yang tentunya harus dilindungi dengan penghijauan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan untuk menjaga potensi air tanah di Kota Kupang. Kota Kupang yang sering dijuluki Kota Karang walau suhunya cukup panas namun udaranya tergolong bersih. Oleh karena itu, jika ingin menghirup udara bersih dan sehat, Kota Kupang bisa jadi tempat tinggal Anda. Dengan udara yang bersih dan berkualitas, kesehatan bisa terjaga. Bukan tanpa sebab Kota Kupang mendapatkan pengakuan sebagai salah satu kota dengan udara bersih. Sejak dulu, Kota Kupang telah menggalakkan moto Kupang Green and Clean, yakni Kupang yang bebas sampah, hijau, dan bersih. Selain moto hijau dan bersih, hampir di semua sudut Kota Kupang jarang sekali dijumpai pabrik besar atau pabrik dengan cerobong asap. Bahkan, gedung-gedung tinggi masih sangat sedikit di Kota Kupang. Kita bisa menemukan hanya sedikit bangunan tinggi, misalnya Hotel Aston Kupang dan beberapa hotel lainnya. Banyak ruang terbuka hijau di Kota Kupang menjadi penyumbang terbanyak udara bersih. Pemerintah Kota Kupang terus berupaya memperindah wajah kota dengan menghadirkan ruang terbuka hijau melalui pembangunan taman dan juga pemasangan lampu hias serta lampu jalan, misalnya wisata kuliner laut di depan Hotel Aston, Taman Nostalgia yang berlokasi di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo yang dirancang sebagai taman kota dengan fasilitas jogging track, arena olahraga, dan wisata kuliner. Kawasan hijau lainnya seperti kawasan Gua Jepang Penfui, kawasan El Tari, ekowisata mangrove Oesapa, Sabana Namosain, Taman Inaboi, Pantai Nunsui, Pantai Batu Nona, Gua Monyet Tenau, makin menyumbang oksigen segar bagi ketersediaan udara bersih di Kota Karang tersebut. Moto Kota Kupang sebagai kota yang hijau, bersih, dan pintar sudah mulai terlihat meskipun kesadaran membuang sampah masih perlu ditingkatkan. Data sampah Kota Kupang tahun 2021 dari DLHK Kota Kupang mencapai 218,98 ton per hari dan menurun pada tahun 2022 mencapai 86 ton sampah per hari. Nah, meski begitu, kesadaran masyarakat untuk mempertahankan kawasan hijau masih sangat tinggi. Mari, sebagai warga NTT dan Indonesia, kita cerdas dalam pengelolaan sampah. Karena bersih itu sehat, hijau itu indah. Bangga menjadi bagian dari Nusa Tenggara Timur. Berikan pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe jika belum. Akhir kata, saya Victor Sinlay, admin paling ganteng di RT04. Salam Mita Esa, see you, bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.